Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Afri dari student PhD Pusat Pendidikan Mazhab Syafi'i. Saya dari Aceh. Masya Allah. Alhamdulillah saya. Ustaz, mengikut pembahasan kita hari ini, saya pribadi melihat bahwa bekal administrasi iman ini jauh lebih tertinggal berbanding pengaruh sosial yang bergeser daripada syariat. Mungkin hari ini kami sangat bahagia, kami terarah mendengar nasihat-nasihat dari Ustaz untuk selalu berkembang dalam bidang syariat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Ustaz, setelah pesawat Ustaz nanti hilang suaranya dari Brunei, kami akan jauh daripada itu. Kami akan berhadapan dengan pengaruh sosial yang jalannya lebih laju berbanding persiapan kami untuk melawan itu semua dalam hal manifestasi iman itu. Berikan kami solusi, berikan kami cara bagaimana untuk membentuk diri supaya kami lebih laju daripada pengaruh sosial yang bergeser daripada syariat itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang pelajar, penuntut, mahasiswa bila bertanya ke saya, dia anggap saya ni tak pernah muda. Dia anggap lahir terus tua je. Kami dulu belajar tahun 1998 hingga 2002 saya di Kahera. Saya juga muda. Masa tu umur saya 20, 21, 22. Sekarang ni 27, 28. Muda juga. Macam manalah Ustadz masa itu? Masa itu pelajar Indonesia di Kahera 2.474 orang. Dan saya termasuk satu di antara. Lelaki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tak dapat untuk couple, pacaran ke apa namanya. Allah menjaga saya berkat doa ibu saya. Yang masih ada ibu, minta doa dia, doakan saya mak supaya saya boleh jadi orang baik, supaya hati saya tertutup kepada perempuan dan kepada lelaki juga. Yang tertutup pada perempuan terbuka ke lelaki, na'udzubillah. Dan kita buatkan cita-cita, saya mesti selesai BA dalam 4 tahun. Selepas tu saya mesti selesai master. Selesai itu saya mesti selesai PhD. Saya dulu berfikir begitu. Maka saya datang bulan September 98, saya selesai BA bulan Julai 2002. BA saya selesaikan 3 tahun 10 bulan selesai. Saya balik ke kampung, datang orang ke rumah. Kenapa cepat betul? Mungkin tak selesai ni, kata dia. Saya keluarkan syahadah ijazah. Ni dari Azhar. Rupanya dia pun tak boleh baca. Jadi sebenarnya hidup ini tidak terlalu susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang, komen-komen orang. Kalau zaman dulu yang mengkomen kita cuma 4 orang. Rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Hari ini kita dalam rumah, rumah kita kunci, bilik kita kunci, kita buka handphone, semua orang komen. Instagram komen, semua komen. Oleh sebab itu maka kita luruskan fokus. Kita pakai kacamata kuda. Saya nak belajar. Lepas tu saya ambil master. Saya datang ke Maghribi bulan Desember, 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004. Saya munaqasyah bulan November, 1 tahun 11 bulan.
Saya tulis risalah magister 300 muka surat. Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Lepas tu saya ambil PhD November 2017. Saya datang Julai 2019, saya buat 600 muka surat. Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Lepas tu ditashih, tengok semua, cek, awak boleh munaqasyah. Tengok file, rupanya syarat munaqasyah 2 tahun. Saya baru setahun 8 bulan, kurang umum. Saya pergi ke rektor, Profesor Hasan Abbas. Kata Syekh Hasan Abbas, awak kurang 6 bulan. Hadza qarar wazir. Ini qarar menteri, bukan saya rektor. Kalau ini qarar rektor, awak boleh munaqasyah. Maka saya tunggu balik Julai, Ogos, September, Oktober, November, Desember, baru saya munaqasyah. Saya tak pernah menunda. Semua saya buat cepat. Fokus. Saya nak BA, lepas BA saya nak master, lepas master saya nak PhD, lepas PhD nanti saya akan ke Brunei menjadi pensyarah di UNISA. Mesti begitu dulu. Sekarang saya dah dilantik menjadi visiting professor di UNISA. Saya bangga sekali. Cita-cita almarhumah mak saya tersampai walaupun dia dah tak lagi ada. Dulu kalau dia ada, saya balik, saya bercerita. Tapi sekarang dia tak ada, tapi saya yakin dia menengok saya dari alam barzah. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu 3, Allah wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, makna wal mu'minun, orang tua yang dah meninggal dunia menengok amal anaknya. Saya yakin dan percaya ibu saya, bapa saya menengok saya hari ini bersama dengan para mujahid fi sabilillah. Jangan pernah bersendirian. Man syadza syadza finnar, mesti selalu berjamaah. Aktiviti jangan pernah berhenti. Saya sampai hari ini masih menulis. Tadi lepas tazkirah pagi di Masjid As-Salihin, lepas tu silaturahim ke Ustaz Armawi, lepas itu duduk kejap saya menulis. Lepas menulis saya tanya, kita dah boleh bertolak? Kita bertolak. Saya datang kemari. Lepas dari sini nanti siap-siap sembahyang maghrib, ada lagi program. Balik dari sini Ustaz ke mana? Nanti pagi Sabtu saya akan ke Sabah. Di Sabah 2 hari sampai Ahad. Lepas ke mana? Saya akan pergi ke Melaka. Lepas dari Melaka mana? Saya balik ke rumah. Selepas itu nanti baru saya akan pergi lagi ke Sumatera Utara. Pergi lagi. Bila Ustaz rehat? Rehat nanti di surga bersama kamu semua. Jadi jangan pernah. Ini sekarang banyak pemuda belia pelajar baru baca 2-3 muka surat, rehat. Rehat. Apa ni? Healing. Cubalah kita tengok ulama-ulama. Jangan membandingkan diri kita. Kalau nak tengok tentang masalah ilmu, tengok ulama. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Bercerita tentang tarajim ulama. Di antaranya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi pernah 2 tahun tidak tidur menempelkan tulang belakangnya ke tilam. Dia menulis, maka dia syarahkan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kitab ilmu hadis dia disyarahkan oleh Imam Asyuti, Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Dia mengumpulkan hadis supaya mudah ulama sebelum masuk ke kutub sittah. Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Lalu kemudian untuk memudahkan pula dalam bidang fiqh, dia tuliskan Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Dia susunkan pula Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ulama luar biasa. Macam mana dia tidur? Dia tertulis, dia tulis bila dia mengantuk. Dan Imam Nawawi tak menikah sebab dia anggap punya isteri, punya anak akan menyibukkan dia. Tapi ini jangan dipakai.
Yang untuk yang last ni, jangan nanti pelajar, awak tak nikah, saya nak menyibukkan diri saya. Zaman Imam Nawawi, perempuan yang nampak masa tu hanya biji matanya saja, yang lain tertutup. Zaman awak sekarang, yang lain terbuka, biji matanya tertutup. Maka mesti menikah. Saya baru balik dari Indragiri Hilir, berjumpa dengan Syekh Muhammad Idrus Hashim Al-Bugisi, orang Bugis. Dia murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dia pernah mengambil beberapa riwayat dari Syekh Amin Qutbi. Kata dia, Syekh Amin Qutbi menikah hanya semalam, selepas itu esok dia tolak. Dia menikah hanya supaya jangan masuk dalam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Selepas itu dia sibuk dengan menulis, sibuk dengan berzikir, sibukkan dengan menulis, sibukkan dengan menghafaz, sibukkan dengan semua. Lalu kemudian bagaimana pula Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Datanglah Imam Al-Qastullani menghadap kepada dia, tolonglah Imam, baliklah engkau kepada tadris, taklim dan fatwa. Imam Suyuti tidak mau, dia tetap duduk di rumah dia yang kecil, terus menulis sampai Ad-Dawudi mengatakan, guruku itu menulis hingga 500 mujallad. Hari ini kenapa kita tak menulis? Saya selalu menulis Ustaz tiap hari. Apa awak tulis? Status pun tak apa, tulis. Tapi yang bermakna, ada dalamnya kajian fiqh, kajian akidah, menulislah. Dulu saya bila ada orang tanya, saya jawab. Bila ada tanya, saya jawab. Bila ada tanya, saya jawab. Saya tuliskan di blog. Saya tak buat website. Nama blognya somatmorocco.blogspot.com. Dari pertanyaan jamaah itulah akhirnya saya susun. Itulah jadi buku 37 masalah popular, kemudian masalah kurban, kemudian masalah sembahyang. Dari pertanyaan jamaah, jangan pernah ada waktu kosong. Filosofi saddul halal, tutup celah masa sembahyang, sebab bila ada waktu kosong di situ setan masuk. Bukan hanya sebatas terhad pada sembahyang, begitu juga dengan aktiviti kita, jangan kosong. Fa idza faraghta fansab, tapi jangan lupa, jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. في البداية أعتذر اعتذارا شديدا عن نسيان السنة المؤكدة. يعني كنت بين خيارين، إما أن أذهب إلى المنزل مرة أخرى وأحضر السنكو، أو أحضر المحاضرة من البداية وأنال شرف التعلم على يدكم. أشكركم شكرا جزيلا، فقد أجلت وأفدت وطوفت، بارك الله فيك. وسؤالي بالعربية والإنجليزية سريعا فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي. الذين اخترعوه يا سيدي ربما أرادوا إلهاءنا عن معناه الحقيقي، فأصبحنا يعني لا نحن إلى المحادثات الطبيعية، حتى صار هناك ما يسمى بالتكست سيندروم، متلازمة الرسائل النصية. أصبح الآن التكست سيندروم مرض عصبي، وكأننا نبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى حينما ننظر إلى القرآن الكريم. حتى النماذج الفاسدة التي ربما أشار إليها القرآن لتحذيرنا منها، حضرتك ذكرت وقال
في الشرق والغرب ليسوا في مأمن عن هذا. You know, how can we save the future generation from one very killing social isolation, and number two, from the dangers of atheism that's usually fed by keeping modern man lonely, alone, standing alone to face his or her fate. ومرة أخرى أشكركم وأشرف بزمالتكم في كلية أصول الدين، فنزلت أهلا وحللت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru fadilatakum ala hadha as-su'al. Bil haqiqati hadha as-su'al huwa miftahun lil ulum li abna'na. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Fadilatul Syekh, walaupun nampaknya bertanya, sebetulnya pertanyaan ini hanyalah kunci untuk membuka ilmu-ilmu untuk anak-anak kita. Kasu'ali Jibril alaihi salam lin Nabi SAW, laisa li'adami ma'rifatihi, seperti Jibril bertanya ke Nabi bukan karena dia tidak tahu, walakinna hadha su'al li ta'limi al-ummah, tapi pertanyaannya itu justru untuk mengajarkan kepada umat. Al-awwal fima yata'allaqu bi ikhtira'i al-adawat ma yusamma bi social media syabakatil internet, yang terkait dengan apa yang disebut dengan sosial media, internet, Facebook wa akhawatuha, Facebook dan saudari-saudarinya itu semuanya, Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Wa kanat fil bidayah wa fi sanati 1996, pada tahun 1996, lama kuntu fil madrasah, ketika saya sedang belajar di kuliah, dakhaltul maktabah, saya sedang berada di libri, fara'aitul majallah, wa kanatil majallah tatakallamu 'anil internet, sa ta'ti hadhihi al-hadarah al-jadidah fi sanah 2000, akan datang satu peradaban baru nanti tahun 2000. Wa kana al-ibahiyun sayadkhuluna ila ghurafin naumina, ada satu mazhab yaitu membolehkan segala yang terlarang, yang tabu, dan mereka akan masuk ke dalam pintu rumah tempat tidur kita. Wa qad istashkala ba'dun nas wa hum yufakkiruna hadhihi al-azmah satuhajimuna, mereka berpikir bahwa krisis ini akan menghantam kita. Walakin madza yahdus al-an, tapi apa yang terjadi sekarang? Hunaka ijabiyat was silbiyat. Ra'aitu ba'd asy-syabab raja'na min Malaysia, min Kelantan, summa ataina Terengganu, summa ji'na ila Pahang, wa kullul ladzina yattabi'una asy-syubban. Ketika saya datang dari Kelantan, Pahang, semua yang berkumpul datang ke tabligh akbar itu adalah anak-anak muda. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Uridu an atakallam fi hadzal mawdu', yang ingin saya sampaikan pada masalah ini adalah ala anna syabakatal internet wa adawatuha fihi ijabiyat was silbiyat. Wa kadzalika al-muhadarat, walakin hunaka as-silbiyat, tentu saja di sana ada yang negatif-negatifnya. La budda an yakuna hunaka tawazun, mesti ada keseimbangan. Kana fil madhi al-liberaliyun wasyuyu'iyun wal mulhidun, orang-orang liberal, sekuler dan orang ateis, yatakallamuna an adami wujudil ilah fi ghurafin dhayiqah, mereka berbicara bahwa Tuhan itu tidak ada di ruangan yang sempit. Wal'an yatakallamuna kullun minhum indahu qanawat, setiap orang punya channel, qanat khassah lil ilhad, channel yang khusus untuk membahas tentang masalah adami wujudil ilah, ala anna hadzal kaun mawjudun bi nafsihi, bahwa alam semesta ini ada dengan dirinya sendiri. Idzan kaifa mauqifuna? Kana fil madhi
المدرس الشيخ يقول لا تقرأ كتاب كذا، لا تقرأ كتاب كذا، لا تقرأ كتاب كذا. الآن إذا قلت للطالب يا أيها الطالب لا تقرأ كتاب هذا ولا تسمع شيخ هذا، بعد دقيقة يفتح على طول. Dulu seorang syekh untuk menjaga muridnya dia katakan jangan baca buku ini, jangan dengar syekh ini. Sekarang kalau kita katakan jangan baca buku ini, hadzal i'lan majanan. Ini adalah iklan gratis. Bad news, good news. Berita jelek sekaligus berita baik untuk mereka alladzina yahtamuna fi hadzal majal. Idzan kaifa nahnu alladzina yata'ammakuna wa yatabaharuna fi usuluddin. Orang-orang yang spesialisasinya mendalami dalam bidang usuluddin, labudda an yatakallamu illam yujidu muhadarah ammah. Kalau mereka tidak bisa bicara dalam muhadarah ammah, yatakallamu fil ghurfah thumma yudha hunaka kamera. Maka mereka bisa bicara di dalam kamar yang kecil, letakkan kamera, wa yusajjal hadhil muhadarat wa yudha ala syabakatil internet khassah, qanawat khassah lirraddi ala al mulhidin wasyuyu'iyyin wal fasiqin. Labudda anna hunaka tawazun laula daf'ullahi nasa ba'dhum. Kalaulah sunnah tadafu'iyah, ada sunnah tadafu'iyah. Kalau ada satu kelompok yang bicara ini, maka mesti ada satu kelompok yang membela. Wa ana a'taqid hadhihi zahirah, saya yakin dan percaya ini insyaallah jaa min Brunei Darussalam. Limadha? Lianna al-ulama al-mutabahhirun al-muta'ammiqun al-mutakhassisun yajtami'una fi hadzal balad min tafsir wal failasuf falasifah wa usuliyun wal usuliyin wal mufassirin, semuanya hadir di sini. Jami'ah alamiyah yaktubuna wa yatakallamuna wa yuhajimuna la difa'an 'anid din. Mereka mesti menulis untuk menolak agama. Mafhumud da'wah laisa faqat al-amru bil ma'ruf, hadha kathir, lakin hunaka ar-rad wal kashfi 'anil al-abatil, menyingkap bagaimana aliran at-tayyarat al-fikriyah al-mu'asirah alladzina yusiduna syababana, aliran-aliran pemikiran yang merusak. Ana antazir minad dakatirah khasatan min kulliyati usuluddin, saya menunggu menantikan para doktor dari usuluddin yatakallam 5 daqa'iq 10 atau 20 daqiqah raddi ala mas'alati kada, mas'alati wahdatul adyan, mas'alati adami muwafaqatil syariah lil uqul, tentang isu-isu pluralisme agama, tentang isu-isu bahwa agama ini tidak sesuai adamu munasabati hadzal din lil asril hadis. Mungkin yatakallam bi kalamin basit wa raddan ala hadhihi al harakah an-nashitah fil internet, untuk menolak aliran-aliran ini. Wa at-tullab alladzina yata'allamuna fi kulliyati usuluddin yatakallam hadzal majal, yang dari fakultas usuluddin yang membahas masalah ini. Tsumma yutarjam ila iddatil lughat, lughah al-arabiyyah wal injiliziyah. Hadzal al-awwal. Wa tsani huwa ma yusamma bi al-wahdan, orang-orang tinggal sendirian. Yaskununa fi baitin fi wa la yaltaquna bin nas, orang-orang yang tinggal di satu tempat tidak ketemu dengan orang, yaum ba'da yaum, asabi', hari demi hari, bahkan berpekan-pekan, laisa hunaka ta'amul, tidak ada interaksi sosial, ya'ishu wahda. Qara'na wa ra'ayna hadha, kana asy-syabab yamutuna fi ghurafihim fil Yaban wa fi Korea, la yatazawwajun wa la ya'rifuna ad-din wa la ya'rifuna al-ilah wa la yata'amaluna ma'al bashar. Ada manusia-manusia yang tidak berinteraksi dengan manusia, ka'annahum ya'ishuna fi alamin akhar. Hadza min at-tahaddiyat, ini adalah tantangan masa depan. Kaifa nuwaji hadhil mushkilah,
hadhil masyakil. Idza kana fil asr nubuwah al-anbiya indahum tahaddiyat. Kalau pada masa kenabian itu, kana fi asri Musa alaihi salam as-saharah. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam banyak tukang sihir. Faja'al mu'jizah lihadmihim. Maka datanglah mukjizat yang menghancurkan sihir. Wa kadzalika fi kulli asrin minal usur, begitu juga dalam setiap zaman diturunkan Allah satu mukjizat. Wa ana a'taqid anna wujudana fi hadzal asr ikhtiyarun min Allah. Adanya kita di zaman ini, hadza laisa min iradatina. Ini bukan keinginan kita, ini keinginan Allah. Ana a'taqid i'tiqadan jaziman. Saya amat sangat yakin bahwa keberadaan kita sekarang ini insyaallah nafi'ah, bermanfaat lil ummah al-islamiyah walin nasi kafatan, untuk umat Islam secara khusus dan untuk manusia secara umum. Dengan karya-karya kita, labudda an yatruk atharan fil hayat al-basyariyah. Kita mesti meninggalkan satu peninggalan untuk kehidupan manusia sekarang dan masa akan datang insyaallah. Iktafaitu bi hadzal qadr. Barakallahu fiik. Ada yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang ungkapan pertanyaan yang pertama tadi, bahwa kalau sudah selesai menderu suara pesawat terbang kita pun akan berpisah. Kita tidak pernah berpisah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tidak cukup hanya sekedar amanu, dia mesti ada ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Indakum masyayikh, kita punya syekh itu, maka apa yang disebut dengan rabitah qalbiyah, ada keikatan hati, ada kebersamaan, ma'iyatullah. Kun ma'allah, hendaklah bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau belum bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang. Kalau kita duduk dengan dia, kalau kita membayangkan wajahnya, kita ingat Allah, kita jadi takut kepada Allah. InsyaAllah semua pelajar penuntut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nampaknya berpisah secara zahir, tapi secara batin kita selalu bersama dalam doa, dalam ingatan, dalam pengamalan. Terima kasih. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.